Jika engkau berpuasa, puasakan juga telingamu, puasakan juga matamu, puasakan juga lisanmu dari dusta, menyakiti tetangga. Dan hendaknya pada hari kamu berpuasa penuh dengan kewibawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 23 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan 1444 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang fikih berpuasa pada bulan Ramadan. Fikih berpuasa pada bulan Ramadan dan juga permasalahan-permasalahan seputar fikih puasa. Dan sebelumnya saya ingin menyebutkan tentang hal-hal yang paling patut kita perhatikan selama bulan Ramadan. Sebelum kita masuk kepada fikih puasa dan permasalahan puasa dan Ramadan, maka kita ingin membahas beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa
harus kita yakini baik-baik, Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Ini harus kita yakini bersama dan kita masukkan ke dalam hati kita dalam-dalam. Tinggal beberapa hari lagi kita memasuki sebuah bulan yang penuh dengan berkah. Oleh karenanya jangan pernah anggap Ramadan seperti bulan-bulan lainnya. Tetapi dia adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dan makna berkah adalah kasratul khairi wa ziyadatuhu. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Sebagaimana Allah berfirman tentang kata berkah dalam surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama kali yang dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah yang berada di Bakkah sebagai yang penuh dengan berkah. Bakkah nama lain dari Mekah yang penuh dengan berkah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, mengapa Mekah penuh dengan berkah? Li tadha'ufil amali fihi fal barakatu kasratul khair. Karena beramal ibadah di kota Mekah, terutama di Masjidil Haram, pahalanya dilipatkan oleh Allah. Maka berkah adalah kebaikan yang banyak. Maka berarti kalau seandainya kita katakan Ramadan syahrun mubarak, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, maka kita harus meyakini bahwa Ramadan kebaikannya, pahalanya sangat banyak. Ini penting agar qalbu kita mempunyai sebuah perasaan bahwa kita memasuki bukan sembarang bulan. Kita memasuki bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian kalau dilihat apa berkahnya Ramadan? Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran yang penuh dengan berkah dalam bulan Ramadan. Hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan berkah. Maka ini termasuk keberkahan Ramadan. Yang kedua, keberkahan Ramadan, di dalam bulan Ramadan dibukakan seluruh pintu-pintu surga dan tidak ada tertutup satu pintu pun. Dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada terbuka satu pintu pun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailati min Ramadan, futtihat abwabul jannah, falam yughlaq minha bab, wa ghulqat abwabun nar, falam yuftah minha bab." Jika malam pertama bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Para ulama menjelaskan
dibukanya seluruh pintu surga, maknanya adalah yadullu ala kathrati thawab wal maghfirah, yang mana menunjukkan kepada banyaknya pahala dan banyaknya ampunan di dalam bulan Ramadan. Saat seseorang mengerjakan puasa dan amal ibadah di dalam bulan Ramadan, maka banyak pahala di dalamnya, banyak ampunan-ampunan di dalamnya yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah. Itu makna dari dibuka pintu-pintu surga, dan itu menunjukkan keberkahan Ramadan. Dan makna dari ditutup pintu-pintu neraka adalah bima'na kathratil ghufran wat tajawuz 'anidz dzunub, yaitu banyaknya maghfirah dari Allah dan pemaafan atas dosa-dosa. Itu salah satu makna dari ditutup pintu neraka dan tidak dibuka walau satu pintu pun. Penjelasan ini disebutkan di dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta. Kemudian keberkahan Ramadan yang ketiga. Di dalam Ramadan, dan ini akan saya bahas malam Senin malam Selasa nanti. Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang mana khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita akan kupas nanti panjang lebar tentang malam ini di pertemuan terakhir kita dari Daurah Syar'iyah, kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan 1444 Hijriah yang diadakan di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini, yaitu Senin malam insyaallah. Ini menunjukkan berkahnya Ramadan. Bahkan saya melihat siapa yang tidak diberi petunjuk oleh Allah untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, akhirnya terlepas darinya Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan tidak memasuki Ramadan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu, wa la yuhram khairaha illa mahrum." Siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, sungguh dia diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Seluruhnya, seakan-akan dia tidak masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan tidak ada yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Keberkahan Ramadan yang keempat, Ramadan adalah bulan pengabulan doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat-ayat puasa dan Ramadan di dalam Al-Qur'an, itu dimulai dari surat Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Maka dari ayat itulah tentang puasa dan Ramadan Allah berfirman. Nah, di ayat 186 sebelum terakhir Allah menyebutkan tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ini seakan-akan ada isyarat dari Allah bahwa keberkahan Ramadan adalah pengampunan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailah, li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malamnya. Setiap hamba dari mereka memiliki doa-doa yang dikabulkan.
Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang dimaksud dengan doa ini adalah yakni fi Ramadan, yaitu di dalam bulan Ramadan. Belum lagi memang kita di dalam bulan Ramadan kan berpuasa, dan doa orang berpuasa dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan. Da'watul shaim wa da'watul mazlum wa da'watul musafir. Doa orang berpuasa, doa seorang yang terzalimi, doa seorang yang dalam keadaan safar. Ini menunjukkan bahwa keberkahan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Yang kelima, keberkahan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin 'utaqa'a wa dzalika fi kulli lailah." Allah memiliki di setiap waktu berbuka hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam Ramadan. Jadi tidak benar kalau seandainya itqun minan nar, pembebasan dari api neraka hanya 10 malam terakhir, tidak. Tetapi dari mulai malam pertama dari Ramadan dan setiap malamnya dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan hal yang kelima yang menunjukkan keberkahan Ramadan. Kemudian, dan ini luar biasa, ini yang paling terlihat dari bulan Ramadan. Yang keenam, keberkahan Ramadan adalah dia bulan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Artinya apa? Maghfirah itu ada 3 makna dalam agama Islam. Yang pertama, yaitu Allah menutupi dosa. Ya, karena arti al-ghufr itu adalah penutup. Ghufr itu artinya penutup. Maka Allah menutupi dosa. Makanya seorang anak ketika mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dia sebenarnya sedang minta kepada Allah agar dosa orang tua ditutupi aibnya, tidak dibongkar oleh Allah setelah meninggal orang tua, yang membuat orang tua tersebut terbongkar aibnya. Dan ini indahnya maghfirah. Makanya arti maghfirah secara bahasa adalah penutup. Karena Rasulullah SAW tafa bil bait yaumal fath wa ala ra'sihil mighfar. Adalah Rasulullah SAW tawaf di Baitullah pada penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, dan di atas kepalanya beliau memakai mighfar. Mighfar itu artinya penutup kepala perang. Yang menunjukkan bahwa maghfirah adalah penutup kepala dan penutup dosa, penutup aib dosa. Ketika kita beristighfar kepada Allah, maka Allah memberikan maghfirah, berarti Allah menutup aib-aib dosa kita. Dan para ulama di antaranya Ibnu Aun rahimahullah pernah berkata, "Asbahtu wa ma adri ayyu ni'mataini a'zamu." Aku pernah masuk suatu pagi, aku tidak mengetahui mana 2 nikmat yang lebih besar. Yang pertama, adkhalanillahu al-Islam. Aku masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, dzunubun satarahallahu li hatta la yu'ayyirani ahad. Dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tutupi atasku sehingga tidak ada seorang pun yang mencelaku atas dosa-dosa tersebut. Kemudian yang kedua dari maghfirah artinya adalah dihapus catatan dosa, sehingga nanti di akhirat dia tidak mendapatkan siksa atas hal itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Katakanlah wahai Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Sesungguhnya janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Maksudnya dosa-dosanya itu dihapus oleh Allah. Sehingga nanti mungkin catatannya masih ada, tetapi siksanya tidak ada. Arti maghfirah yang ketiga adalah Allah mengganti dosa dengan pahala. Allah mengganti dosa dengan pahala. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan dosa mereka dengan kebaikan. Dan Allah adalah Maha Pemberi maghfirah dan Maha Pengasih. Nah, ini keberkahan Ramadan, bahwa Ramadan adalah bulan maghfirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Dari bulan Ramadan masuk kepada bulan Ramadan selanjutnya, ini adalah penghapusan dosa jika dosa-dosa besar dijauhi. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini kemarin saya sudah sebutkan, Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, engkau tidak pernah berbuat demikian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam berkata kepadaku, raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Yang artinya semoga seseorang hidungnya tersungkur ke tanah. Maksudnya rugi dengan serugi-ruginya. Ini doanya Jibril alaihissalam. Siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya, maka aku pun mengucapkan amin. Yang berdoa adalah Nabi Muhammad Jibril alaihissalam yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa Ramadan bulan ampunan dan itu adalah keberkahan Ramadan. Yang ketujuh, keberkahan Ramadan yang lain, yaitu di dalam Ramadan ada amalan-amalan yang pahalanya besar tidak pernah ada di bulan-bulan yang lain. Pahalanya besar dan tidak pernah ada di bulan-bulan yang lain. Seperti misalkan salat tarawih bersama imam sampai selesai. Salat tarawihnya saja menghasilkan pahala yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang salat malam Ramadan, yaitu salat tarawih, karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Tidak bisa kita lakukan itu di luar Ramadan. Enggak ada pahala itu di luar Ramadan. Yang habis Isya kemudian dia sholat tarawih, enggak ada tarawih dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan. Yang menghasilkan pahala, diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang, enggak ada di luar Ramadan. Ya, ini khusus bulan Ramadan. Begitu juga yang sholat bersama imam sampai selesai. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ar-rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seseorang sholat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahala sholatnya semalaman suntuk. Ini pahala tidak pernah ada kecuali dalam bulan Ramadan. Begitu juga umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umrah di bulan Ramadan.
mendapatkan haji, mendapatkan pahala seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari haji melihat ada seorang sahabat wanita beliau tidak berhaji karena tidak mempunyai bekal, yaitu yang bernama Ummu Sinan Al-Ansariyah. Lalu beliau bertanya, mengapa tidak berhaji? Karena tidak ada bekal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menggantikan pahala untuk Ummu Sinan radhiyallahu anha. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjah. Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai dengan berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poin pertama yang harus kita ingat, dan ini termasuk daripada fikih puasa dan Ramadan. Bahwa Ramadan adalah bulan berkah. Jangan sampai tidak diberkahi dalam bulan Ramadan. Apalagi umur kita tidak tahu. Tidak ada yang mengetahui kapan kita mati. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir. Semoga menjadi bekal terindah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini fikih yang pertama. Fikih yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus diyakini, seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa Ramadan hanya 1 bulan, 29 hari atau 30 hari. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan ini ada yang 29, ada yang 20, 30 hari. Tidak bisa lebih. Ini menunjukkan apa yang ingin saya sampaikan. Harus kita yakini bulan Ramadan cuma 29 hari, 30 hari. Jangan disia-siakan. Atur waktunya sebaik-baiknya. Buat jadwal sesuai dengan yang kita sanggupi dan keadaan kita. Karena dalam buku itu saya cantumkan jadwal. Kadang jadwal itu penulisnya sendiri kadang-kadang tidak sesuai. Tetapi minimal kita punya jadwal. Kita punya jadwal yang mana kita kerjakan jadwal tersebut. Berusaha untuk mengerjakan jadwal tersebut. Maka hati-hati waktu dalam bulan Ramadan. Ya. Karena waktu itu adalah ra'sumal. Apa itu ra'sumal? Ra'sumal itu modal beramal. Habis waktu, mati datang, tidak ada waktu untuk beramal. Makanya ada ayat raj'ah di dalam Al-Quran. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Yang artinya sampai jika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, maka mereka mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku. Kemana? Ke dunia. Untuk apa? Fima taraktu. Untuk sesuatu yang la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Saat di dunia yang telah aku tinggalkan tersebut. Maka kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu Allah mengatakan apa? Kalla. Tidak sama sekali. Innaha kalimah huwa qailuha. Dia adalah ucapan yang sering dia ucapkan selama hidup di dunia. Oh, nanti besok saya akan, besok, isuk aku akan, isuk. Terus. Maka dari ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, kita bisa ambil pelajaran bahwa waktu adalah modal hidup. Modal untuk beramal. Jika habis waktu, tidak ada lagi waktu untuk beramal. Begitu juga Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani
ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan bersedekahlah kalian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian rezeki sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak mengakhirkan kematianku dalam waktu yang dekat ini? Akhirkan sebentar aja. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Apa jawab Allah? Lan yuakhirallahu nafsan. Tidak akan pernah Allah mengakhirkan nyawa seseorang jika sudah datang ajalnya. Waktu modal, ya, dan kematian tidak berbau. Kadang sebagian orang mengira dirinya masih lama hidup, padahal malaikat maut sudah menunggu di depan pintu rumahnya. Kadang kita berkunjung ke rumah kakek nenek kita. Kemudian mereka kita lihat dalam keadaan sudah sangat tua, terbaring, tidak bisa bangun. Dalam perasaan kita, stumat lagi pian nek, paling sehari dua. Ternyata yang terbesit pikirannya seperti itu, lebih dahulu mati dibandingkan kakek neneknya. Hati-hati para ikhwah. Ada perkataan yang menarik, saya sampai hafal perkataan tersebut. Padahal bukan hadis, bukan perkataan para sahabat. Perkataan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, kata beliau, i'lamu innakum ala khatar. Ketahuilah sesungguhnya kalian di dalam bahaya. Fa inna laisa li ahadin lil mauti ilmun indahu. Sesungguhnya seseorang tidak mengetahui kapan dia mati. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilaih. Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan dia tidak kembali ke dalam rumahnya karena mati. Wa qad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di atas kursi kantornya dan tidak bisa bangun darinya karena meninggal dunia. Waqad yanamul insan ala saririhi fayuhmalu min sariri ghaslihi ila sariri ghaslihi. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, ternyata diangkat dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya. Fahadhil umur yastaujibu minna an nantahizal fursah bit-taubati war-ruju' ila Allah. Perkara-perkara seperti ini menyebabkan kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu umur seseorang, tidak ada yang mengetahui. Ada lagi perkataan yang sangat menarik juga dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, "Qad yadkhulu al-mautu ila al-bait fayajidu man kana musinnan wa akhara maridan. Fayati ila man kana sahihan asahha man fihi wa syaban." Kadang kematian masuk ke dalam sebuah rumah. Dia mendapati ada yang sangat tua renta, ada yang sakit keras, tetapi dia datang kepada yang paling sehat dan paling muda di rumah tersebut. Dan yang menarik, kematian al-maut fasilun baina daril amal wa daril jaza. Kematian adalah pembeda batas antara waktu beramal dengan waktu mendapatkan ganjaran dari amal tersebut. Maka hati-hati para ikhwah, Ramadan cuma sebulan. Jangan sampai berleha-leha. Dibedakan antara hari Ramadan dengan hari bukan Ramadan. Sebagaimana perkataan Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wa da'a dzal jar
waliyakum 'alaika yauma shaumika waqarun wa sakinah. Jika engkau berpuasa, puasakan juga telingamu, puasakan juga matamu, puasakan juga lisanmu dari dusta, menyakiti tetangga. Dan hendaknya pada hari kamu berpuasa penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketenangan. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama. Harus beda para ikhwah. Dalam artian benar-benar menjaga hikmatnya puasa. Jangan terbuang percuma waktu begitu saja. Ya, apalagi kita di zaman yang sangat banyak melalaikan, ya, media-media yang sangat mudah melalaikan seseorang sehingga menghabiskan waktu. Lihat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab Adwa'ul Bayan, inni la akrahu li ahadikum an yakuna khalian sabahlalan la fi amali dunyan wala akhirah. Aku sangat membenci salah seorang di antara kalian kosong, sabahlal, proletar, tidak mengerjakan apa-apa, tidak mengerjakan kepentingan dunia atau amal akhirat. Lihat lagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam kitab Qimatul Waqt disebutkan bahwa beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah merasa menyesal terhadap sesuatu lebih daripada penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam, kemudian berarti umurku bertambah, amalku tidak, umurku berkurang, amalku tidak bertambah. Hati-hati para ikhwah, waktu kalau sudah datang dia tidak akan pernah bisa kembali, bayar seapapun. Ini misalkan nih, malam ini malam pertama Ramadan, tidak akan pernah kembali. Dari mulai tadi jam 7.10 ulun berbicara sampai jam 8 kurang 10, itu tidak akan pernah kembali waktu kita. Bayar seberapapun, mau sebesar emas, sebesar bumi dan seisinya, bayar tidak akan pernah bisa waktu kembali. Ya. Kemudian waktu kalau sudah datang dia sangat cepat berlalu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, kita harus paham betul, Allah itu kadang memperhatikan hambanya, kadang berpaling dari hambanya. Salah satu tanda Allah berpaling dari hambanya, terutama bulan Ramadan, adalah saat seseorang disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Saif al-Yamani pernah berkata, rahimahullah, inna min alamati i'radillahi 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'u. Sesungguhnya tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, dia tidak pedulikan hamba tersebut. Mau selamat, enggak selamat, mau masuk surga, mau masuk neraka, enggak, dia enggak peduli. Adalah ketika hamba tersebut disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Terutama dalam bulan Ramadan. Hati-hati game, hati-hati media sosial, tontonan. Subhanallah, sangat banyak di zaman sekarang. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itu tadi tentang waktu, termasuk fikih Ramadan atau fikih puasa. Hati-hati saat berpuasa, jangan sampai seseorang membiarkan waktu terbuang percuma. Kemudian yang ketiga, fikih puasa dan Ramadan adalah, yaitu kita harus meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan takwa. Bulan Ramadan adalah bulan takwa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan ayat itu diakhiri dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa.
dalam surat Al-Baqarah 187 yang merupakan ayat terakhir tentang ayat-ayat puasa, Allah berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia agar mereka bertakwa. Ini menunjukkan bahwa Ramadan bulan takwa. Maka semestinya di dalam bulan Ramadan bertakwa, yaitu dengan mengerjakan perintah, menjauhi larangan, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bertakwa, nah itulah yang terjadi. Puasanya hanya dapat lapar dan haus pahalanya. Tidak ada pahala berarti. Sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Ahmad. Rubba sa'imin hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari pahala puasanya hanya lapar dan haus. Dan ini serendah-rendah puasa. Ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab, kata para ulama salaf. Serendah-rendah puasa adalah yang cuma meninggalkan makan dan minum. Semua juga bisa, bahkan orang kafir pun bisa. Akan tetapi puasa yang mendatangkan ketakwaan, ini yang kita harapkan. Lihat perkataan Atha bin Sa'ib rahimahullah di dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah. Kana ashabuna yaqulun ahwanu siyam tarkut ta'ami wasyarab. Para tabi'i berkata, serendah-rendah puasa adalah yang cuma meninggalkan makan dan minum, akan tetapi maksiat jalan terus. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, mengapa orang puasa tapi dia maksiat, tapi nggak ada pahala sama sekali? Bukankah dia puasa sudah? Semestinya kan dia bagaimanapun maksiatnya dia tetap dapat pahala dong. Kan sudah berpuasa, meninggalkan makan, minum, berjimak demi puasa. Tapi kenapa saat dia bermaksiat dia cuma dapat lapar dan haus, berarti pahalanya nihil? Ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Kenapa tetap berpuasa tetapi maksiat, maka dia dapat pahala nihil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, "Wa sirru hadza anna at-taqarruba ila Allah ta'ala bi tarkil mubahat la yakmul illa ba'da at-taqarrub ilaihi bi tarkil muharramat. Faman irtakaba al-muharramat thumma taqarraba ilaihi bi tarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil." Artinya, rahasianya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, meninggalkan hal-hal yang halal. Puasa itu kan meninggalkan yang halal. Makan, minum, bersetubuh kita tinggalkan demi dekat kita kepada Allah. Ini tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan yang haram. Yang halal ditinggalkan tapi yang haram nggak ditinggalkan. Ini nggak akan sempurna. Maka siapa yang masih mengerjakan yang haram, lalu berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang halal, ini persis seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah dan meninggalkan amalan wajib. Gak ada manfaatnya. Nah, makanya harus fikih kita dalam bulan Ramadan itu harus paham betul bahwa Ramadan bulan takwa. Semestinya ketika Ramadan semakin bertakwa. Dan kita di zaman dan di daerah yang susah, banyak sekali hal-hal yang melalaikan, terprosok ke dalam maksiat, padahal itu maksiat dosa besar dan dianggap biasa. Tontonan, kemudian yang didengarkan, ya, banyak yang mengurangi pahala-pahala puasa kita. Makanya saya jujur saja, Ramadan ini setelah kajian seperti ini, saya tidak menerima kajian di luar masjid, di luar pesantren. Saya akan nginap di pesantren, kuhum di pesantren aja. Nah, keluar susah. Jangankan keluar, di dalam saya susah. Dengan handphone kita, dengan beberapa masjid sudah, Ustadz sekali barang dilihat kena, mun ulun bepandir dilihat itu berarti kadeda.
Ya. Ini para ikhwah susah, apalagi sampai keluar kota. Wah berat. Habis pahalanya. Capek kita. Cuma dapat lapar haus. Karena itu banyak yang terjadi. Dan itu pernyataan Rasulullah SAW harus ada dalam benak kita. Jangan sampai aku tidak diampuni di bulan ampunan. Jangan sampai aku tidak dapat pahala di bulan bonus pahala. Kan aneh gitu. Dan itu didoakan oleh Jibril tadi. Dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati para ikhwah. Ya, ini dan banyak disebutkan oleh Rasul SAW tentang amalan-amalan yang menghancurkan pahala puasa kita. Karena di dalamnya kita tidak bertakwa kepada Allah. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Dusta yang tadi malam ya. Dusta, perkataan dan perbuatan sia-sia seperti riba, mengadu domba dan semisalnya. Perkataan dan perbuatan yang menjurus kepada meningkatkan syahwat dan hawa nafsu seksual. Berkata kotor, porno, melihat wanita atau laki-laki di zaman sekarang yang tidak menutup aurat, yang bukan mahram. Dan itu sangat mudah di zaman sekarang. Ya, ini para ikhwah. Dan ada perkataan menarik semua, saya baru ingat. A'da'ul Islam alimu qadra Ramadan akthar min ba'dil muslimin. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, Profesor Doktor. Beliau ulama besar akidah di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan musuh-musuh Islam lebih paham tentang keagungan bulan Ramadan dibandingkan sebagian kaum muslimin. Buktinya apa? Semakin Ramadan semakin disediakan sarana agar kaum muslimin jauh dari tujuan puasa, tujuan Ramadan. Lihat saja pian. Di televisi-televisi. Semakin hari semakin ramai ceritanya. Filmnya dicarikan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling menawan hati. Acaranya dicarikan yang paling baik. Ya. Sahur, semestinya sahur itu waktu istighfar, astagfirullah. Wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Dan beristighfar di waktu sahur. Ini tidak, kebalikan betul. Dan tertawa di waktu sahur. Tidak ada yang mengingatkan gitu kecuali orang-orang yang ngaji di atas Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Harus diingatkan itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan kasar, berkelahi, bertengkar, berseteru, mencaci, mencela, menghina, melaknat, mengangkat suara. Ramadan enggak ada begitu. Ramadan tidak ada seperti itu. Aneh. Berpuasa meninggalkan yang halal tapi masih mengerjakan maksiat. Berpuasa tetapi masih melakukan kesyirikan. Berpuasa tapi masih percaya kepada dukun, tukang ramal. Berpuasa tapi masih percaya kepada jimat. Berpuasa tapi masih percaya kepada kuburan mendatangkan berkah. Berpuasa tapi masih percaya, berdoa, minta perlindungan kepada orang-orang yang sudah mati atau jin. Berpuasa tapi berbuat bid'ah. Berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu. Berpuasa tidak bayar zakat. Berpuasa mencuri, menipu, berkhianat, menjamret, merampok, membunuh, berkelahi. Ya aneh ini puasa-puasa seperti ini. Puasa tapi menghibah orang, mengadu domba. Puasa tapi masih mendengar atau bermain musik, nyanyi. Dan sudah saya jelaskan hari kemarin. Ya. Kadang-kadang ada penyimpangan dari kata selawat. Padahal dia adalah nyanyi, bukan sedang berselawat. Padahal dia adalah mendendangkan kasidah, bukan sedang berselawat.
Dan itu dilakukan di dalam bulan Ramadan. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Puasa, tapi masih melihat film-film. Sampai kepada film-film yang sangat kotor. Puasa-puasa, masih berzina, durhaka pada orang tua, makan harta riba, minum khamar, memutuskan hubungan rahim. Puasa-puasa masih ria, dengki, merasa ujub, sombong. Puasa-puasa. Ini enggak manfaat puasanya. Nah ini fikih yang ketiga. Fikih yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah fikih-fikih yang berkaitan dengan ibadah. Apa itu? Kita harus tahu dulu bahwa Ramadan syahrul ibadah. Ramadan itu bulan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada nih aturan-aturan beribadah terutama dalam bulan Ramadan. Yang pertama, yang paling utama beribadahnya harus sesuai dengan sunnah Rasul. Mengikuti mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika tidak mutaba'ah maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka amalannya tertolak. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Jauhi amalan-amalan yang mengada-ngada, mengkhususkan tanpa dalil, mengkhususkan waktu, ya, mengkhususkan tempat, mengkhususkan jumlah bilangan, mengkhususkan jenis, mengkhususkan sebab, mengkhususkan tata cara. 6 pengkhususan. Ini wajib dengan dalil. Istighfar misalkan di bulan Ramadan sekian puluh ribu kali, mana dalilnya? Oke, istighfar ada dalilnya secara umum, tetapi menyebutkan jumlah bilangan tertentu ini memerlukan dalil. Dan ini kadang-kadang sumber perbedaan antara dakwah sunnah dengan selainnya dalam memandang sebuah bid'ah. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan ini, saya masih ingin memberikan nasihat tadi, puasa yang tidak bertakwa. Terutama urusan bukber nih. Hati-hati. Ya, bukber di tempat yang banyak maksiat haram ikut antum. Ada musik, ada ikhtilat, terlambat sholat maghrib, bahkan tidak sholat maghrib, haram ikut. Ini menghabiskan pahala puasa. Menghabiskan pahala puasa. Hati-hati nih. Bukber yang reuni TK, reuni SD. Nah. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik. Kemudian yang kedua dari fikih ibadah di dalam bulan Ramadan. Nanti kan ini kan 4 ya. Fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Tadi saya katakan harus sesuai dengan sunnah. Yang kedua adalah harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Saya beri contoh misalkan, ada sebagian orang rumahnya jauh seperti ulun di ujung hilir sana. Ya. Jauh. Tapi karena di sebuah masjid ada qari yang bagus, imamnya bagus, akhirnya kita jalan untuk mengerjakan sholat tarawih di masjid tersebut. Ingin mendengarkan imam yang bagus. Tapi konsekuensinya sholat isyanya terlambat. Maka ini keliru. Ya, mengejar suara imam yang bagus, tetapi sholat isyanya terlambat. Bahkan masbuk. Dan dia hanya memperhatikan sholat tarawih. Nah, ini keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang amalan yang wajib dahulu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dirinya dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atas mereka. Yang wajib dulu baru yang sunnah kerjakan.
Sama seperti sibuk tarawih, sholat subuh tidak dikerjakan. Ramadan ini nggak manfaat puasanya. Tidak manfaat puasanya. Kemudian yang fikih ibadah yang ketiga, yang paling utama istiqamah, meskipun sedikit. Istiqamah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, meskipun sedikit. Ya, dalam hal apapun, sholatnya kah, baca Qur'annya kah, sedekahnya kah, yang penting istiqamah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu tergantung pada akhirnya. Artinya dikerjakan dari awal sampai akhir, harus istiqamah. Ini para ikhwah. Fikih ibadah yang keempat adalah harus memperhatikan kualitas dalam beramal. Bukan hanya sekedar puasa yang menahan lapar dan haus, tapi bagaimana puasanya berkualitas. Puasanya yang memang benar-benar bukan cuma meninggalkan lapar, meninggalkan makan dan minum, tapi meninggalkan dusta, meninggalkan perkataan kotor, ya, yang berkaitan dengan lisan, meninggalkan perkataan riba, namimah, meninggalkan mendengarkan yang diharamkan, meninggalkan melihat yang diharamkan, dan seterusnya. Dan memperhatikan kualitas amal lebih utama dibandingkan banyaknya amal. Lihat perkataan para ulama, di antaranya ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum bil amal ihtimaman bil amal." Jadilah kalian orang-orang yang lebih perhatian terhadap diterimanya amal ibadah. Makanya setiap kali bulan Ramadan tuh, ini terima enggak ya? Ya Allah, terima. Ya Allah, terima. Ini yang paling utama sekarang, bagaimana amal itu diterima. Bukan bagaimana amal itu dikerjakan. Harus naik level kita sekarang. Bagaimana amalan itu diterima, itu yang paling utama. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua amal diterima oleh Allah. Allah berfirman, innal ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Innama, ini pembatasan. Tidak semua orang yang beramal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikih beribadah yang kelima adalah memperhatikan amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan yang sudah saya sebutkan pada pertemuan kemarin. Dari sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga salat 5 waktu, kemudian mengerjakan sahur, kemudian berpuasa karena iman dan berharap pahala, buka dan menyegerakan berbuka, kemudian salat tarawih karena iman dan berharap pahala, dikerjakan bersama imam sampai selesai, kemudian banyak bersedekah, kemudian banyak membaca Al-Quran, mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan, kemudian beriktikaf, bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, memperbanyak zikir dan doa dalam bulan Ramadan. Amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah fikih puasa dan Ramadan. Ya, jadi kira-kira ada sekitar 4. Yang pertama, meyakini seyakin-yakinnya bahwa Ramadan bulan berkah. Yang kedua, meyakini seyakin-yakinnya Ramadan cuma 29 atau 30 hari, tidak lebih. Oleh karenanya gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan ada waktu terbuang percuma dalam bulan Ramadan. Yang ketiga adalah seseorang saat beramal ibadah di dalam bulan Ramadan, dia harus tahu baik-baik bahwa Ramadan adalah bulan takwa. Maka jauhi yang tidak takwa di dalam bulan Ramadan. Yang keempat, fikih-fikih beribadah dalam bulan Ramadan harus sesuai dengan sunnah, dahulukan yang wajib, kemudian perhatikan kualitas amal
Yang penting istiqamah. Kemudian perhatikan amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Niscaya kita akan sukses mendapatkan pahala yang besar. Allahumma amin. Nah ini para ikhwah. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana hukumnya salat sendiri di rumah saat Ramadan? Di wilayah saya hanya ada musola dan di dalamnya hanya ditegakkan salat maghrib, isya dan subuh saja. Dan apakah boleh salat tarawih sendirian? Jawabannya adalah kalau seandainya ini dari penanya laki-laki, maka dia tetap diwajibkan untuk pergi ke musola, ya, dan berusaha mengerjakan sholat 5 waktu di musola tersebut. Dan kalau dia dekat dengan masjid, dia lebih baik pergi ke masjid. Kalau ini penanya laki-laki. Kalau perempuan, maka sholat di rumahnya lebih utama. Nah, kalau sholat tarawih sendirian di rumah boleh, tidak mengapa. Ya, tetapi tentunya bersama imam lebih utama. Wallahu a'lam. Apakah dosa yang diampuni di bulan Ramadan hanya dosa-dosa kecil atau juga dosa-dosa besar? Setiap hadis yang di dalamnya terdapat pengampunan dosa, maka itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, karena dosa besar dihapuskan bukan dengan amal saleh, tetapi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa besar dihapuskan bukan dengan amal saleh, tetapi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya adalah seorang pemuda yang diajak menjadi panitia Ramadan, namun saya bingung karena khawatir bacaan Al-Qur'an saya berkurang disebabkan sibuk mengurus orang lain di masjid. Lalu pertanyaannya apa? Kededa pertanyaannya di sini. Sidin hendak bekesah saja. Mungkin bertanya mana yang lebih utama, apakah saya jadi panitia ataukah tidak, gitu ya maksudnya. Jawabannya adalah tidak ada pertentangan untuk beramal saleh dan mengerjakan ibadah. Tetapi ada beberapa memang patut diletakkan beberapa poin. Yang pertama adalah al-ibadah al-muta'addiyah afdal min al-ibadah lazimah. Ibadah-ibadah yang bermanfaat bagi orang lain lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang sendirian. Ya, lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang sendirian. Contoh misalkan, dakwah. Dakwah itu ibadah muta'addiyah, ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan sebagai intermezzo saja, Utsman bin Affan. Apa yang kita bisa ambil dari Utsman bin Affan? Utsman bin Affan ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli puasa, ahli jaga aurat, ahli ilmu. Kemudian dia seorang yang ibadahnya bermanfaat untuk orang lain, ahli sedekah dan seterusnya. Tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hasanah min hasanati Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu kebaikan, amal baik dari amal baik Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena yang mendakwahi Utsman bin Affan masuk dalam agama Islam Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Semua pahala yang didapatkan oleh Utsman bin Affan mengalir pahalanya juga kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka secara poin adalah perbuatan yang bermanfaat untuk orang lain lebih afdal dibandingkan perbuatan yang sendirian. Itu poin. Kemudian yang kedua yang saya sebutkan tadi, tidak ada perbedaan, pertentangan antara beramal soleh, bermanfaat untuk orang lain dengan beramal soleh yang kita lakukan sendiri. Kita masih bisa baca Quran dengan menjadi panitia masjid. Ya, asalkan waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu alam. Apakah jika menjadi panitia ibadah atau dakwah bisa mendapat pahala orang yang beribadah di masjid atau tempat ibadah lainnya? Iya jelas. Al-mutasabbib kal mubashir. Seorang yang menjadi penyebab dia seperti pelaku langsung. Seperti pelaku langsung. Ini yang membuat masjid ini. Ya, ayahanda kita, salah satunya ayahanda kita yaitu siapa? Haji Hamsan rahimahullah. Ya, salah satunya yang besar mendanai yang saya ketahui ya, mohon maaf kalau salah. Maka beliau dapat pahalanya. Dan juga yang ikut beramal di sini dapat pahala. Bani Najjar, keturunan An-Najjar yang mewakafkan tanah untuk Masjid Nabawi. Dari mulai 14 abad yang lalu terus mengalir pahalanya. Subhanallah. Nah, tentunya orang yang beramal ibadah untuk mengurus kaum muslimin berpahala. Ya. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya tidak ada yang mengalahkan pahala Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini berjuang dengan dirinya sendiri, beramal ibadah, ahli ibadah sendiri. Kemudian beliau juga menjadi penyebab untuk tersebarnya Islam. Pertama, anaknya ikut di dalam proses terjadinya hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan budaknya, belum lagi hartanya, belum lagi nyawanya. Nah, makanya semua orang yang mempunyai andil di dalam amal saleh, nih yang mengamera. Kemudian dengan kamera tersebut akhirnya timbul video. Video tersebut akhirnya didengar oleh orang banyak. Bahkan yang lihat jutaan orang. Kemudian ada yang bertobat kepada Allah. Akhirnya dia meninggalkan maksiat. Itu dapat pahalanya. Ya, itu dapat pahalanya. Maka aneh kalau seandainya dia meninggalkan dunia dakwah ini aneh. Aneh. Hanya sekedar ingin dapat dunia. Aneh. Nah, dunia sementara. Cuma 60-70 tahun itu pun tidak dibawa mati. Aneh kalau seandainya dia meninggalkan dunia dakwah. Apakah keutamaan menjadi pelayan atau panitia suatu ibadah atau dakwah? Ini sudah tadi ya. Dan mengapa pada zaman dahulu orang di Jazirah Arab berlomba menjadi pelayan di Baitullah dan Ka'bah? Karena mereka tahu bahwa al-hajj wal mu'tamir wafdullah. Orang yang menunaikan ibadah haji dan berumrah itu adalah tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu. Maka wajib diikram, wajib dimuliakan. Nah, seperti itu ya. Wallahu alam. Ini karpet yang baru, orang akhirnya sholat enak dan saya ini usul saya nih. Ya, diganti. Karena waktu sujud nggak enak banget, baunya sudah kemana-mana dan seterusnya. Sekarang enak bulan Ramadan. Ini dikira nggak dapat pahala, pahala besar. Ya, pahala besar. Jujur saja para ikhwah, hari-hari ini saya berdoa banyak biar sugih, sesugih-sugihnya. Ya. Jadi ulun kada minta-minta lagi lawan orang. Hendak mencetak buku ini kan ulun minta-minta lawan orang, kawan-kawan kolega. Baik kalau seandainya ada yang yang paham dengan kedudukan kita. Ya. Yang paham dengan kedudukan kita. Yang enggak paham banyak nanya bla bla bla. Nah, ini kalau sugih kan langsung cetak bagi dapat pahala, enak. Sugih. Tapi hitungannya lawas juga sugih. Nah, itu pulanglah ngalihnya. Nah. Apakah meraih pahala puasa yang sempurna itu hanya dari berpuasa full seharian saja ataukah berpuasa full selama 30 hari tanpa batal? Apa maksudnya? Tentunya puasa Ramadan harus puasa 30 hari. Kalau pian cuma sehari aja habis itu kada berpuasa, kada dapat pahalanya. Kan hadisnya berbunyi man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulanan penuh karena iman dan berharap pahala diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Apakah boleh membayar fidyah dengan cara membukakan puasa jamaah di masjid tanpa diketahui yang mana fakir dan miskin
dan yang bukan fakir miskin? Jawabannya adalah membayar fidyah itu wajib diberikan kepada orang miskin. Ya, orang miskin. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya bagi perempuan untuk berkata, jika saya datang bulan hari ini, saya batalkan puasa saya? Apakah dia berdosa dan apakah puasanya menjadi tidak sah? Jawabannya, tidak perlu mengatakan seperti itu. Hadangnya aja mun keluar berarti batal. Ya, mun keluar berarti batal. Diqadha di lain hari. Ya, wallahu a'lam. Apakah sahur sudah termasuk niat berpuasa? Iya, sudah termasuk niat berpuasa. Dan ini salah satu permasalahan puasa adalah bersahur. Niat maksud saya. Niat yang pertama, wajib diniatkan untuk berpuasa. Dan untuk bulan Ramadan diniatkan di malam hari sebelum waktu subuh. Kemudian yang kedua, niat tidak diucapkan karena tempat niat adalah qalbu. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Niat tidak diucapkan, ya, dan karena niat adalah amalan qalbu. Dan ini adalah kesepakatan imam yang empat. Adapun ulama-ulama dari madhab imam yang empat tadi, ini bedakan ya, imam yang empat sepakat itu. Ulama-ulama, terutama generasi terakhir mereka, ada yang mewajibkan. Tetapi kata Syekhul Islam sudah didahului dengan ijma' bahwa tidak diucapkan. Nah, kemudian yang ketiga, niat hanya para ulama tidak ada perbedaan pendapat apabila ada orang berniat di setiap malamnya. Bahwa itu sah, boleh. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah ketika ada orang berniat di awal bulan Ramadan untuk berniat sebulanan penuh. Dan di hari-hari selanjutnya tidak berniat. Maka pendapat yang lebih kuat adalah, ini pendapat mazhab Malik, yaitu boleh ya berniat 1 bulan penuh. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya, dan tidak ada seseorang yang berpuasa Ramadan parsial. Aku semingguan aja puasa, habis itu kada. Enggak. Otomatis dia berniat selama sebulanan penuh. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Apakah saya harus meneruskan puasa saya jika saya baru saja minum air dan azan sudah berkumandang di waktu yang sama? Maka jawabannya adalah apabila dia minum air pas azan, maka harus dikeluarkan dari mulutnya. Harus dikeluarkan dari mulutnya. Dan ini pendapat jumhur, dan ini pendapat lebih hati-hati. Karena Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah sampai terang benang hitam dari benang putih dari waktu fajar. Maka batasan makan dan minum adalah fajar. Kalau sudah fajar ditandai dengan azan subuh, maka dia masih minum, maka wajib dikeluarkan. Kalau tertelan, batal. Kalau batal bagaimana? Tidak boleh berbuka, harus menahan sampai maghrib. Tapi batal puasanya. Ya, harus menahan sampai maghrib. Tapi batal puasanya. Dan mengqadha di lain hari. Tapi Ustaz, kan ada hadis yang berbunyi, idza adzana al-muadzin wal ina'u ala yadihi fala yadhaw hatta yaqdi hajatahu min. Jika seorang muadzin mengumandangkan azan dan kemudian minuman di tangannya, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan minuman tersebut. Hadisnya disahihkan oleh sebagian ulama, dilemahkan oleh sebagian yang lain. Maka wallahu alam, hadis ini cara menanggapinya adalah, yang pertama dia dilemahkan oleh sebagian ulama. Satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan orang yang seperti ini adalah orang yang belum yakin kalau sudah azan. Orang yang belum yakin kalau sudah apa? Azan, maka dia selesaikan. Ya, tapi kalau sudah yakin dan terdengar ya azannya Masjid Imam Syafi'i di higa telinga,
Ya, jangan kemudian pas azan minum, jangan. Batal puasanya. Wallahu a'lam. Nah, mengenai hilal, apakah hanya orang-orang yang melihat hilal saja yang disunahkan untuk berdoa atau untuk semua muslimin? Jawabannya asal hukumnya adalah yang melihat hilal saja. Tetapi jika seorang muslim ikut berdoa karena sudah dinyatakan hilal terlihat, maka tidak mengapa. Karena itu adalah doa agar kita masuk ke dalam bulan tersebut dengan iman, Islam, dan juga kesehatan. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan seorang muadzin? Apakah berbuka dulu atau azan dulu? Jawabannya adalah boleh dia berbuka dahulu dengan ta'jil sehingga kemudian baru azan. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar apabila seseorang menelan dahak saat berpuasa dapat membatalkan puasa. Apakah itu benar? Tidak benar. Tetapi dahak jangan ditelan, diludahkan. Karena dia bukan dari luar, tapi dia dari dalam atau dia dalam mulut. Ya. Dan kada kanyang juga. Wallahu a'lam. Apa akan terhapus dosa-dosa kita kalau kita selama hidup pernah memfitnah orang beberapa kali? Sesuai yang Allah katakan bahwa bulan Ramadan bulan penghapus dosa. Apa dosa kita akan dimaafkan tanpa tanggung jawab di akhirat jika kita sudah minta maaf kepada orang yang kita fitnah karena salah berita dan kita sampaikan kepada orang lain? Yang jelas begini, kalau seandainya dia pernah bermasalah dengan orang lain, maka asal hukumnya dia harus minta halal. Karena para ulama mempunyai kaedah berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia itu dibangun di atas saling menagih nanti di akhirat. Kamu sudah menzalimi saya, mana pahalamu? Kalau seandainya kamu tidak punya pahala, ini ambil dosa saya. Kamu sudah berbuat zalim kepada saya, mana pahalamu? Kalau seandainya kamu tidak punya pahala, ini dosa saya. Begitu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham, walakin bil hasanat wasayyi'at." Siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah dia minta halal. Minta halal. Sebelum nanti tidak ada emas dan perak sebagai pembayarannya, akan tetapi bayar dengan dosa atau pahala. Dia akan menanggung dosa orang lain karena dia telah berbuat zalim, atau dia mentransfer pahala kepada orang yang dia pernah zalimi. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan besok hari Senin malam Ahad maksud saya, itu adalah puncak dari kajian Islam intensif ini. Saya sangat berharap agar ajak kaum muslimin berhadir, karena kita akan kupas tentang tata cara mendapatkan Lailatul Qadar yang merupakan puncak keberkahan Ramadan. Dan saya di awal pertemuan sudah saya sebutkan bahwa, saya disclaimer saja, kalau seandainya antum meyakini ini, kemudian mengamalkan, kemudian diwariskan ke dalam kepada anak cucu, maka saya berharap sebagai pendakwah amalan diterima oleh Allah SWT. Yaitu bahwa yang ingin saya sampaikan adalah puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Bukan ada pada awalnya. Jangan pernah bangga, ujub, sombong dengan beramal di 10 malam pertama. Tetapi kemudian di 10 malam terakhir sibuk dengan hal-hal duniawi. Di saat Sayyidu Waladi Adam, pemimpin anak manusia, Khalilur Rahman, kekasih Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Awwalu mustaftih babil jannah, orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga, beliau beribadah, bangun malam, semalaman suntuk, mencari Lailatul Qadar. Puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Kalau seandainya bisa
mengatur waktunya, cuti, ya, terutama para pengusaha, para pedagang, benar-benar malamnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka itulah yang harus diyakini, kemudian diamalkan, lalu wariskan kepada anak istri. Karena kita di Indonesia susah untuk mengamalkan yang saya sebutkan tadi. Disebabkan budaya-budaya yang ada, budaya mudik, budaya baju hanyar, budaya wadai, makanan, minuman, dan seterusnya. Akhirnya kaum muslimin di 10 malam terakhir yang merupakan puncak-puncak keberkahan Ramadan, maka sebagian mereka tidak mengisi masjid-masjid, sibuk dengan pusat-pusat perbelanjaan. Maka saya nasihatkan, kalau seandainya ingin mengerjakan baju hanyar, nungkar wah ini. Meskipun dianggap sebagai baju bulan Sya'ban, biar aja. Yang penting nungkar. Ya. Lain baju hari raya, terserah. Yang penting 10 hari terakhir benar-benar beribadah kepada Allah semalaman suntuk. Yang kawat cuti silahkan cuti. Yang bisa mengatur waktunya di malam hari silahkan datang di malam hari. Meskipun paginya harus kerja. Kita dalam keadaan budaya yang jauh dari mengagungkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau di negara lain, kalau antum punya urusan di dalam bulan Ramadan, maka sudah terpatri dalam pikiran mereka bahwa urusan harus tanggal 20 Ramadan paling terakhir. Semua kantor tutup. Dari mulai tanggal 21 Ramadan sampai 10 Syawal. Tutup. Itu sudah menjadi budaya. Dan itu sudah menjadi peraturan negara. Tidak ada yang buka. Di instansi-instansi resmi. Kalau punya urusan harus tanggal 20 akhir. Selain itu tutup. Tidak ada kata lagi. Tutup libur. Libur satu negara. Nah, kita tidak seperti itu di sini. Yang berarti yang harus mengkondisikan kita sendiri. Bayangkan 12 bulan Allah ingin kita fokus 1 bulan saja ibadah. Dari 1 bulan tersebut kalau nggak bisa 10 malam aja. Ya, diluangkan waktunya. Karena puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan semoga kita diberikan umur yang panjang untuk bisa mendapati Ramadan 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.